Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Didi Prasetyo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek pengembangan produk saya yang berjudul pembangkit listrik tenaga ombak laut. Baiklah, dimulai dari latar belakang. Dikarenakan semakin mengurangnya energi fosil dan berbanding terbalik dengan produksi listrik Indonesia yang kebutuhannya semakin meningkat. Maka dari itu kita membutuhkan sumber daya alternatif selain bahan bakar fosil. Dari sumber daya alam terbarukan salah satunya adalah angin dan gelombang laut. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan gelombang laut sebagai energi alternatif yang digunakan. Kemudian masalah yang saya angkat dan seterusnya adalah masalah yang diangkat dari kebutuhan listrik desa pesisir pantai yang semakin meningkat, alat sebelumnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik, dan perlunya peningkatan daya pembangkit listrik. Kemudian solusinya adalah pembuatan pembangkit listrik yang sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar, lalu membuat alat yang sudah jadi menjadi lebih efisien, meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga ombak. Kemudian dari teknologi mesin yang sudah ada adalah pada alat satu, spesifikasinya adalah bahan materialnya aluminium alloy, kemudian sistem pembangkitnya menggunakan baling-baling atau turbin, kemudian jumlah dayanya yang sangat besar. Kemudian alat kedua itu spesifikasinya bahan materialnya sama, yaitu aluminium alloy, kemudian sistem pembangkitnya menggunakan pompa air untuk menggunakan turbin yang berada di pesisir pantai, dan daya yang dihasilkan jumlahnya adalah sedang. Kemudian alat yang akan kita kembangkan yaitu spesifikasi alat yang ketiga, bahan materialnya dari PVC dan bahan daur ulang. Kemudian sistem pembangkitnya menggunakan gesekan magnet dan kumparan, dan daya yang dihasilkan cukup lumayan besar. Kemudian dari kelebihan dari teknologi yang sudah ada, dari alat pertama yaitu alat tahan lama karena menggunakan material yang tahan korosi. Kemudian alat ini mampu mengoptimalkan ombak karena menggunakan baling-baling. Kemudian untuk alat ini bisa menghasilkan daya yang sangat besar. Kemudian kelebihan dari alat yang kedua yaitu alat tahan lama karena menggunakan bahan yang tahan korosi. Kemudian mampu memaksimalkan ombak dan menghasilkan daya yang besar. Kemudian alat yang ketiga, alat dapat bertahan lama karena menggunakan PVC dan sangat tahan korosi. Kemudian mampu memaksimalkan ombak. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah menghasilkan daya yang lumayan besar. Kemudian instalasinya yang sangat mudah. Kemudian kelemahan dari teknologi yang sudah ada adalah kelemahan dari alat pertama, membutuhkan lahan yang besar dan pemasangan yang sangat sulit. Kemudian dapat mengganggu ekosistem karena ukurannya yang sangat besar. Kemudian selanjutnya adalah maintenance yang sulit. Kemudian untuk selanjutnya, kekurangan alat yang kedua adalah instalasi yang sulit karena bentuk alat yang lebar. Kemudian poros hidrolik gampang aus karena bergesekan dan terkena air laut. Yang ketiga adalah maintenance sulit. Kemudian kelemahan teknologi yang ketiga adalah daya yang tidak maksimal dan pelampung kurang ringan. Baiklah, rencana teknologi atau mesin alat yang saya kembangkan adalah mulai dari baterai penyimpanan. Rencana pengembangan alat yang akan dibuat yaitu pada bagian penyimpanan akan ditambah dari yang semula 2 menjadi 4 dengan menyesuaikan selongsong magnet. Selongsong magnet ditambah dari yang semula 2 menjadi 4 untuk meningkatkan daya yang dihasilkan. Kemudian pada bagian pelampung akan diubah menggunakan bahan daur ulang. Kenapa bahan daur ulang? Karena bahan daur ulang dinilai lebih mumpuni dan lebih murah untuk produksinya. Kemudian pada bagian pengait akan ditambahkan instalasi pengait seperti pada sketsa di samping agar instalasi menjadi lebih mudah dan murah. Kemudian dari tabel Riemann and Mises. Dari tabel di sini kita dapat mengetahui untuk demand yaitu adalah kebutuhan yang harus benar-benar dipenuhi. Kemudian untuk Mises adalah
kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Baiklah, dari nomor 1 yaitu bentuk konstruksi kokoh dan tahan korosi, itu masuk dalam demand, dan tingkat kepentingannya 3. Kemudian perawatan yang mudah adalah wishes. Kemudian material mudah dapatkan, itu demand. Umur pemakaian yang relatif lama, biaya produksi murah, termasuk wishes. Kemudian dari tabel demand Indonesia yang tadi telah dibahas, maka dibuatlah struktur fungsi keseluruhan, yaitu pada bagian input energi, yaitu energi mekanik yang diserap oleh ombak yang akan menggerakkan poros kumparan naik turun sehingga terjadi gesekan dengan selongsong magnet yang menghasilkan listrik dan akan menyimpan di baterai. Kemudian outputnya adalah energi listrik. Baiklah, untuk komponen-komponen teknologi yang akan dikembangkan yaitu pada bagian selongsong magnet dan kumparan, kemudian bagian pelampung dan bagian pengait. Untuk fungsi dan mekanisme kerja alat yang dikembangkan yaitu mekanisme kerja dari pembangkit listrik tenaga ombak laut ini, yaitu karena bebannya yang ringan, maka pelampung akan membuat alat ini mengapung, sehingga ketika alat terkena gelombang air laut menyebabkan alat kerja bergerak naik dan turun. Maka kemudian akan terjadi gesekan antara magnet dan kumparan sehingga menghasilkan listrik untuk disimpan pada baterai penyimpanan. Agar alat tidak terbawa oleh arus, maka dibuat instalasi pengait. Nah, jadi cara kerja ini adalah mulai dari gelombang laut yang akan menggerakkan poros magnet dan selongsong magnet sehingga bergesekan dan menghasilkan listrik untuk kemudian disimpan di baterai penyimpanan sebelum nanti didistribusikan untuk pencahayaan atau kebutuhan lainnya. Dari struktur subfungsi yang dihasilkan dari fungsi keseluruhan tersebut adalah ini energi ombak yang inputnya menjadi energi mekanik, kemudian outputnya menjadi listrik. Dari skema fungsi keseluruhan di atas, yaitu proses terjadinya gesekan antara selubung magnet dan poros kumparan ini disebabkan oleh gerakan ombak laut yang naik turun sehingga menghasilkan energi mekanik untuk menggerakkan poros. Kemudian dari proses gesekan tersebut akan menghasilkan energi listrik yang akan mengisi baterai penyimpanan untuk selanjutnya dapat disalurkan untuk penerangan atau kebutuhan lainnya. Untuk selanjutnya ada tabel solusi dan fungsi. Baiklah, ada tabel solusi dan fungsi. Untuk tabel solusi dan fungsi kita membuat 3 varian, yaitu varian A, varian B, varian C. Bisa kita lihat dari varian A, varian B, dan varian C. Kemudian ada pohon objektif. Pohon objektif ini berisi dengan fungsi perawatan material dan pengoperasian. Kemudian di fungsi ada jangka waktu, ada kehandalan. Di perawatan ada biaya perawatan dan mudah diperbaiki, material tahan karat, dan mudah dibentuk, aman pengoperasian, dan mudah pengoperasian di bagian pengoperasian. Tabel-tabel ini dibentuk dengan nilai-nilai yang harus dipenuhi agar bisa terpilih varian yang akan diproduksi. Kemudian dari pohon objektif tersebut dibuatlah tabel evaluasi dengan kriteria evaluasi, item, dan sub-item. Kemudian ada fungsi yang berisi jangka waktu, kehandalan. Kemudian ada perawatan, berisi dengan biaya perawatan, mudah perbaiki, material tahan karat dan mudah dibentuk. Kemudian pengoperasian, aman pengoperasian, dan mudah pengoperasian. Nah, dari tabel evaluasi ini memiliki beberapa nilai-nilai yang dihasilkan dari pemilihan varian yang tadi telah dibuat. Yang menghasilkan adalah varian nomor 3 yang nilainya paling besar dan bisa
dipilih untuk nantinya akan diproduksi. Kemudian ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.